jangan kita menjadikan negara kita tuh sesuatu yang tidak baik dengan kita misleadingkan sesuatu berita yang sebenarnya A tapi dimisleadingkan jadi B, atau mengejar ini apa namanya followers lah, viewers atau viewers, ada follower ada viewers kan itu. Jangan seperti itu. Saya mengajak jangan korbankan negara hanya untuk kepentingan pribadi dan sesaat. Artis pemakai narkoba nggak akan ditangkap oleh BNN. Nah, gimana tuh teman-teman? Mau jadi artis dulu? Atau ini ada perbedaan treatment? Nah, sekarang ini kita akan langsung ngobrol sama Jenderal Polisi Bapak Dokter Andes Bapak Agus Irianto SH, MSc, MH, PhD. Masya Allah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat terus Pak ya? Alhamdulillah. Waduh, kita bawa ke sini langsung kita klarifikasi, kita tabayun nih. Dengan banyaknya narasi-narasi yang mungkin agak sedikit jadi melenceng atau terpelintir, atau emang benar begini sih Pak nih? Apa benar memang BNN itu menghindari untuk menangkap artis, atau artis boleh pakai narkoba? Oh, kita akan tangkap siapa saja sebenarnya. Siapa saja? Enggak peduli siapapun, profesinya apa. Ya, sepanjang kita posisikan kalau barang bukti yang kita dapat bahwa hasil pemeriksaan menyatakan bahwa dia sebenarnya pengedar, ya kita posisikan sebagai pengedar, entah siapapun dia. Kalau barang bukti yang kita dapat saat penangkapan itu sedikit, mungkin hanya untuk konsumsi dia sendiri, dan hasil pemeriksaan menyatakan dia untuk kepentingan dia pakai sendiri, entah siapapun dia, mau orang sipil lah, mau artis lah, mau pegawai, ya tetap kita treatment sesuai dengan barang bukti yang tangkap. Jadi nggak ada namanya artis kita bebaskan dari penangkapan, nggak ada. Oh, jadi nggak ada itu apa namanya? Kan orang bilang berarti BNN melakukan pembiaran gitu, seolah-olah kayak gitu. Itu berarti narasi yang salah. Ya, saya luruskan ya bahwa BNN sebagai lembaga penegak hukum terkait dengan penindakan dan penanggulangan kasus-kasus narkotika, kita nyatakan bahwa tidak ada orang yang bebas dari jeratan hukum narkotika ketika kita temukan ada barang bukti ada padanya. Tergantung tingkat kesalahannya kan, dia barang buktinya sedikit atau banyak, hasil pemeriksaan tim asesmen terpadu dia bagian dari pemakai atau dia murni pengedar, atau dia pemakai sekaligus pengedar, juga harus kita posisikan. Yang pasti tidak ada orang yang diistimewakan. Semua adalah sesuai asas equality before the law. Semua sama kedudukannya di hadapan hukum. Oh gitu. Iya. Jadi maksudnya berarti kesalahan narasi ada di sosial media udah diluruskan ya, bahwa ini nggak ada diskriminasi dalam penerapan hukum gitu. Nggak ada. Nah, tapi yang membedakan adalah apakah dia pemakai atau pengedar. Iya, betul. Nah, cara untuk kemudian mendefinisikan dia pemakai atau pengedar, apa dari jumlah sedikit atau banyak yang ditemukan atau gimana? Misalnya bisa aja dia pengedar tapi barangnya udah laku. Kan nggak ada stok itu. Ya, jadi kita lihat begini ya. Kalau yang selama ini kita temukan ya, banyak sekali kasus-kasus di mana ketika kita tangkap ada orang yang dia membawa barang buktinya sedikit. Kemudian ada tim asesmen terpadu. Kita ditangkap, di asesmen dari asesmen medis maupun asesmen hukum. Ketika kita temukan misalnya orang ini ternyata dicek darahnya, tes urin, bahkan kalau perlu tes rambutnya, oh dia pemakai. Kemudian kita dalami di asesmen hukum itu, apakah dia terlibat jaringan yang lain atau tidak? Apakah namanya dia sesuai yang kita temukan di identitasnya dia itu terkait dengan jaringan-jaringan atau kelompok-kelompok penjahat narkotika yang pernah ditangkap atau sedang dicari atau tidak? Nah, kita lihat di situ. Sekalipun barang buktinya sedikit, mungkin hanya gramaturnya untuk pemakai, tapi ketika kita kita lakukan pemeriksaan awal, ternyata dia terkait dengan jaringan, tetap kita tahan. Walaupun mungkin barang buktinya sedikit, hanya untuk konsumsi, tapi di kaitan ini, dia terkait dengan jaringan, ya kita tetap tahan orang itu karena terkait dengan jaringan narkotika yang lebih besar. Di sisi lain, ketika kita nemukan orang dengan barang bukti hanya untuk konsumsi sendiri, dan diperiksa dia tidak terkait dengan jaringan-jaringan
pengedar narkotika, ya sudah. Kalau BNN pasti kita langsung treatment ke tempat rehabilitasi BNN. Oh gitu. Iya. Jadi ada dua verifikasi ya dari selain jumlah yaitu apakah terlibat dalam jaringan. Iya. Nah, kalau ternyata namanya memang tidak ada dalam jaringan, tapi jumlah yang dimilikinya besar. Iya. Itu masuknya kemana? Pengguna juga. Pengedar. Dia pengedar baru berarti. Oh. Karena barang buktinya lebih dari 5 gram sesuai aturan hukum ini yang sekarang kita sedang proses revisi. Lebih dari 5 gram berarti dia termasuk orang yang mengedarkan. Iya. Tapi sebenarnya berarti BNN sudah punya daftar jaringan, udah punya tuh? Ada. Daftar jaringannya itu? Ada. Kenapa nggak langsung ditangkap aja tuh, Pak? Kalau udah ada daftar itu kan, tinggal tangkap aja tuh. Sekarang masalahnya dia kan sembunyi. Bukan seperti kita lihat ada berkeliaran begitu. Kan kita mesti cari. Kadang-kadang banyak orang yang nama di jaringan itu bukan nama aslinya. Seperti kasus yang sekarang lagi marak, Dewi Astuti. Yang orang Ponorogo. Sesuai KTP-nya yang ternyata palsu, itu namanya Dewi Astuti. Tapi setelah dicek ke alamat yang di Ponorogo itu, ternyata nama itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Fiktif jadi? Ya fiktif. Gitu loh. Fiktif. Waktu pembuatannya gitu nggak diusut Pak tuh? Kita fokusnya kepada narkotika ya. Kita nanti selidiki yang lain juga. Dan ternyata Dewi Astuti menggerakkan peredaran narkotika bukan cuma Indonesia, tapi di Asia Tenggara. Dewi Astuti ini, profil Dewi Astuti ini? Iya. Nah itu kemudian kalau udah tahu misalnya ada satu jaringan ya. Ada berapa jaringan Pak sebenarnya totalnya di Indonesia untuk narkoba ini yang gembong-gembong yang gede-gede? Sebenarnya banyak jaringan banyak. Jadi kadang-kadang misalnya kita ketemu hanya 3 orang, kelompok ini. Si A, si B, si C gitu ya. Nah, terus kita kelompok lain. Coba kita cross check berhubungan nggak antara kelompok 1, kelompok 2 ini. Kadang-kadang jaringan itu misalnya ada 5. Terus kemudian setiap provinsi nangkep ternyata nggak mengkait, berarti jaringan baru. Kemudian di penangkapan berikutnya mungkin juga nangkep yang lain, ternyata terkoneksi misalnya. Ya biasanya seperti itu kita kembangkan jaringan. Paling banyak di mana Pak? Di misalnya wilayahnya Jakarta apa? Paling banyak dari campur ya. Tapi yang pasti daerah rawan itu yang banyak jaringannya itu sekarang yang kita jadikan itu fokus kita. Bukan berarti yang lain diabaikan ya. Tapi fokus kita adalah di Pulau Sumatera. Dari Pulau Sumatera itu. Sumateranya jelasnya di semua provinsi di Pulau Sumatera itu adalah jalur masuknya narkotika utama masuk Indonesia. Masuknya dari mana tuh? Kalau saya boleh cerita ya bahwa sumber narkotika yang masuk Indonesia itu ada dari 3 tempat. Yang pertama ada yang dari Golden Crescent, bulan sabit emas kita sebutnya. Itu daerah antara Pakistan, Iran, Afghanistan di situ. Awalnya mereka memproduksi papaver atau candu, tapi karena effortnya agak lama, mereka sekarang produksi yang gampang menjadi sintetis, yaitu adalah metamfetamin atau orang sebutnya sabu. Ada sabu dari sana. Ada juga source yang kedua yaitu dari Myanmar, dari Sun State. Nah, dari Sun State itu mereka memproduksi tadinya adalah papaver juga atau candu. Sekarang mereka memproduksi yang lebih gampang diproduksi yaitu sabu. Hanya kita sudah bisa membedakan antara sabu yang berasal dari Myanmar dengan sabu yang kita dapatkan dari Middle East atau dari Golden Crescent tadi. Kalau yang dari Myanmar itu prekursornya, bahan dasarnya itu ada dari sintetik atau semi sintetik. Sedangkan yang dari Middle East itu prekursornya adalah dari natural, yaitu dari pepohonan atau ya dari semacam belukar begitu yang orang menyebutnya adalah ephedra tree. Ephedra tree, ya, pohon ephedra. Itu 2 sumber yang rata-rata sabu. Sekarang ada sumber yang ketiga, yaitu yang dulunya 15 tahun yang lalu tuh sudah banyak masuk Indonesia, yaitu negerinya kokain. Negerinya kokain itu dari Amerika Latin bagian utara. Kolombia gitu. Ya, dari 3 negara utama, yaitu Kolombia, kemudian Peru dan Bolivia. Tapi yang paling banyak itu sekitar pegunungan Andes di Kolombia ini. Cali, Medellin, di situ. Nah, yang
ada kartelnya Pablo Escobar dan sebagainya di situ. 3 source ini yang masuk ke Indonesia. Yang sekarang paling banyak adalah dari Myanmar dan juga dari Middle East. Mereka yang dari Myanmar maupun dari Middle East, mereka biasanya transshipment-nya itu di atasnya Aceh. Atasnya Aceh itu ada kepulauan berbatasan dengan India namanya Andaman Nicobar. Nah, Andaman Nicobar paling dekat itu Pulau Sentinel. Sentinel Selatan yang berbatasan dengan wilayah Indonesia, yaitu antara Pulau W dan Pulau Rondo. Di situ. Dari situ ada kapal besar, biasanya entah dari mana bawa situ. Dia melakukan transshipment di situ. Pemindahan barang dari kapal ke kapal, ship to ship. Atau transshipment gitu, ship to ship. Ada yang kapal yang dari Selat Malaka naik, ada yang dari Songkla, ada juga yang dari Aceh naik di situ ngambil. Ada juga mungkin kapal besar yang dari Kamboja, dari Laut Cina Selatan yang ngambilnya juga dari situ. Ada yang turun langsung ke ini Selat Malaka, ada juga Selat Malaka masuk ke ini ke Pineng. Dan dari Pineng ada hampir setiap hari itu dia ada transporter yang bawa dari Pineng masuk ke ini ke daratan Sumatera. Bisa Dumai, Belawan, tapi bukan pelabuhan besarnya ya, pelabuhan tikusnya. Sehingga sekarang kita bisa lihat titik paling rawan narkotika di Indonesia itu ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya, selain masuk dari Aceh juga masuk dari laut, masuk lagi ke ini ke Semenanjung Malaya, masuk lagi ke situ. Masuk Sumatera, turun ada ke Indonesia. Berarti nggak dari bandara ya, dari laut ya? Awalnya dari laut, keluarnya bandara. Bandara paling lawan adalah Kuala Namu dari versinya BNN. Karena paling gampang maksudnya? Paling sering ditangkap. Gabungan BNN, Bea Cukai itu paling sering nangkep di Bandara Kuala Namu. Tapi bukan berarti bandara lain nggak ada. Ada, kemarin kita juga nangkep yang di Hang Nadim. Nah ternyata barangnya itu orang terbang dari ini, dari Lombok. Nah tapi kenapanya di Hang Nadim. Nah kadang-kadang narkotika itu berputar-putar aja itu. Pencet sini, keluar sana, pencet sana, keluar sana. Ya soalnya kan sebenarnya kalau mereka mengedarkan juga itu ya resikonya kan nyawa juga sebenarnya mereka juga begitu ya. Karena kalau di Malaysia kalau nggak salah kalau ketangkep hukuman mati kan kalau nggak salah. Di Indonesia pun hukuman mati. Oh kita juga hukuman mati Pak? Iya. Cuma kayaknya belum diekspos Pak. Kalau emang ada hukuman mati itu kan ada efek jerahnya tuh. Yang kalau bawa sekian dihukum mati gitu kan. Lebih dari 5 gram hukumannya mati. Ancamannya. Ancaman sesuai dengan undang-undangnya seperti itu ya. Tapi kan ada court proses ya, ada proses peradilan yang menyatakan, yang menentukan hakim ketok palunya berapa, seperti itu. Tapi ancaman hukumannya kita menerapkan capital punishment atau hukuman mati. Ya, kita itu kayak perlu diekspos juga tuh kalau kita juga ada hukuman mati gitu kan. Ada karena waktu setiap sidang PBB urusan narkotika setiap bulan Maret, setiap tahun, itu selalu ditanya kita perkembangan. Are you still experiencing the death penalty? Oh no. Kita selalu jawab bahwa hukuman mati itu adalah amanah undang-undang. Amanah undang-undang itu berarti amanah dari rakyat. Dan kekuasaan kita kan ada di rakyat. Jadi itu keputusan rakyat, kemauan rakyat lo itu. Nah itu. Iya soalnya sepertinya pada nggak takut gitu yang ngejalanin ya. Dan uniknya ini kan saya rasa ya pasti ya kayak New Zealand atau juga Australia itu kan juga ada narkobanya juga Pak. Ya. Pasti kan? Ya. Dan negara-negara tersebut tuh dapatnya untuk sampai ke sana kan pasti lewat Indonesia Pak. Ada beberapa ini ya pintu masuk ya. Ada beberapa pintu masuk dan ada beberapa source. Kalau kita dulu tahu bahwa jenis narkotika tuh kan cuma 3 dulu awalnya. Yang dari keluarganya ganja atau cannabis sativa yang ada di Aceh kalau kita di sini. Terus ada lagi dari keluarganya candu, papaver. Terus ada keluarga dari erythroxylon coca. Nah 3 ini. Sekarang sudah berkembang banyak. Di dunia ada jenis zat psikoaktif baru. Ya sama kita serahkan itu sama beratnya kalau orang membawa itu sama dengan narkotika. Ada yang menyebutnya adalah narkotika jenis baru itu di dunia sekarang udah ada 1.350 sekian. 1.350. Iya.
Dan di Indonesia Heeh. sudah terakhir ya informasinya itu ada 97 jenis narkotika baru yang sudah ditemukan di Indonesia. Yang tidak semuanya diproduksi di Indonesia. Tapi ada beberapa kasus yang ada yang diproduksi di Indonesia. Misalnya contohnya begini. Ada dari 97 itu ada tanaman endemik yang dari Indonesia. Misalnya kratom, itu zat adiktif. Itu mengandung efek-efek itu. Efeknya juga sama juga. Efek ketergantungannya ada. Terus ada juga yang belum diatur ya misalnya ketamin, MDMB 5-methylinaka, bromazolam, etomidate itu yang kita belum atur. Yang lainnya udah banyak. Bangsanya katinol, segala macam tuh udah. Jadi di Indonesia sini udah banyak. Ya, menjawab tadi pertanyaan di Australia, mungkin ada yang diproduksi di sana. Ada diproduksi di sana karena kadang-kadang sekarang pemakai narkotika itu orang sudah mulai beralih dari narkotika yang tadinya natural ke narkotika sintetik. Karena narkotika sintetik itu lebih mudah didapat dan lebih mudah dibuat. Kalau yang natural tadi kan harus numbuh dulu, harus ada proses-proses yang lebih lama, nah gitu. Sedangkan yang sintetik itu gampang. Dan sekarang khusus Amerika misalnya, Amerika juga ada salah satu narkotika sintetik yang sudah membunuh banyak orang. Beberapa tahun yang lalu di Amerika ada sekitar 120.000, 130.000 orang meninggal karena memakai fentanyl. Meninggal. Emang efeknya sampai meninggal tuh? Fentanyl itu meninggal. Fentanyl itu lethal dose. Dosis mematikannya itu hanya seujung ini ya. Seujung pensil itu dosisnya udah mematikan. Fentanyl. Kalau salah penggunaannya. Karena fentanyl sendiri sebenarnya di Indonesia itu masih dipakai untuk operasi. Operasi berat, operasi tulang, operasi kanker itu ada yang menggunakan fentanyl. Sehingga pengawasan fentanyl itu sangat-sangat ketat sekali fentanyl. Selain juga ada jenis narkotika baru yang di negara lain itu sudah dinyatakan sebagai narkotika, di Indonesia belum. Contohnya ketamin. Ketamin itu biasanya digunakan untuk anestesi juga. Orang operasi itu pakai ketamin. Ya, tapi sebenarnya pilihan untuk itu ada. Tetapi dengan adanya kemarin ditangkap sama Angkatan Laut yang di perairan Tanjung Bali Karimun, yang ternyata ada ketamin di situ. Kita BNN sekarang berkirim surat kepada Komite Nasional Penanggulangan Narkotika Baru untuk memasukkan, kita usulkan ketamin itu menjadi narkotika golongan 1 atau setidak-tidaknya narkotika golongan 2. Berarti nggak bisa ditangkap kalau belum ada undang-undang itu ya kemarin? Ya paling undang-undang obat ya. Kita lihat kasusnya seperti apa gitu. Saya penasaran sama carrier-nya ini. Biasanya yang bawa itu apa memang dia pedagangnya atau dia hanya kurir atau dia melakukan ini karena terpaksa atau gimana? Ini kan pekerjaannya nggak mudah juga gini. Kalau kita nonton di film tuh ada yang sampai ditelen lah. Ada yang sampai dioperasi masuk ke dalam gitu, nunggu dia buang air gitu. Dan hebatnya tuh ketemu loh, begitu maksudnya. Udah ditelan ketahuan juga itu kan bisa begitu ya gitu. Itu biasanya mereka melakukan itu emang alasan uang paling besar sudah pasti, gitu kan. Tapi ada juga yang lebih besar daripada uang yaitu nyawa gitu. Tapi ada orang yang masih melakukannya itu apa itu? Karena apa? Karena ketekanan kah? Atau mungkin karena ada penyanderaan kayak apa gimana atau gimana tuh? Kalau alasan-alasan misalnya dengan pressure itu jarang ya, atau kalaupun ada sangat sedikit. Mostly atau sebagian besar alasan mereka itu karena ekonomi. Memang uang berarti? Rata-rata ekonomi. Kita misalnya lihat ya average harga yang dari hasil penelitian, misalnya ganja. Ganja di Jakarta tuh 1 kilo itu 6 juta. 6 juta sekilo. Itu bentuknya udah besar ya, sekilo itu. Nah, kalau kita lihat sabu tuh harganya di atas 2 miliar lah 1 kilonya.
Informasi terkini kemarin di Kalimantan itu harga 1 kilo sabu itu 4 miliar. Udah kayak Bitcoin aja Pak. 4 miliar. Nah, terus kemudian kalau kokain itu good purity ya, purity-nya bagus, tingkat level ini kebersihan atau level ininya purity-nya si narkoba ini bagus, baik sabu maupun ini harganya makin naik. Ya, tadi saya sampaikan sabu itu bisa 4 miliar 1 kilo. Dan itu paling hanya 1 botol aqua itu besarnya. Ada yang beli itu ya? Nah, yang ternyata ada ketangkap seperti itu. Nah, seperti itu. Terus kemudian rata-rata ekonomi. Rata-rata ekonomi karena economic disparity tadi harganya sangat ini ya, itu. Dan itu udah menjamur kemana-mana ya. Ya, kebanyakan pelaku laki perempuan. Kalau kita hitung sekarang masih banyak laki-laki, tetapi angka ini pengedar maupun kurir maupun yang transporter itu perempuan mengalami kenaikan. Ya, misalnya angka terakhirnya tersangka tahanan wanita BNN-BNNP berarti kan otomatis narkotika. Itu di Indonesia sekarang ada 127. Nah, 127. Ini di angka 2024 sampai 2025 sampai bulan ini. 127. Ya. Sebelumnya berapa? Lebih sedikit dari ini? Mungkin lebih sedikit dari itu. Lebih sedikit itu. Kemudian di internasional, perempuan yang menjadi tersangka kasus narkotika yang tercatat di kedutaan dan kerjasama kita dengan perwakilan Indonesia di luar negeri itu ada 25. Dan 25 rata-rata kalau di luar negeri itu pasti bukan user, rata-rata pasti adalah kurir. Oh gitu. Rata-rata kurir. Dan tempat-tempatnya pasti sudah kita tengarai lah. Tengarai. Jadi kelihatannya kayak ibu rumah tangga biasa, pasti ada kurir gitu. Tapi memang ada kadang-kadang kalau kita tanya ya, ada hal-hal yang kadang-kadang nggak masuk akal. Kayak misalnya ada yang seorang ibu-ibu umurnya 60 tahun ditangkap gara-gara apa? Bujukan dari salah satu negara di ini Amerika Latin, kamu kesini saya nikahin segala macam gitu. Ternyata suruh bawa narkoba. Nah, ada juga mungkin bujuk rayu yang mungkin orang-orang Indonesia yang punya pacar orang-orang hitam di Indonesia. Kamu saya kasih pekerjaan mau nggak? Tapi kamu ke sana ya, ke Laos. Sampai Laos itu udah ada yang jemput. Oke, masuk ke sana ternyata kamu mulai belajar tuh pakai pampers yang besar atau bahkan nih mohon maaf nih sampai belajar bagaimana kamu mencoba memasukkan ampul-ampul kapsul besar itu ke kemaluannya dia. Ya itu untuk bawa itu. Dan itu kita punya beberapa tersangka ya yang saya lihat ini di Laos ini ada rata-rata perempuan ya. Laos itu ada ini. Perempuan itu ada 4, laki-laki ada 3, ada 7 Laos itu ini kurir yang ditangkap di sana. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Karena kadang-kadang kita harus pelajari juga polanya ya, polanya. Tadi saya cerita narkotika dari mana. Biasanya dari Laos itu dari Indonesia ke Laos diperintah entah dari mana, dari Hong Kong. Dari Laos biasanya suruh terbang bawa ke India atau bawa ke Thailand. Sehingga di India pun ada yang orang Indonesia ditangkap di sana. Kurir. Jadi rata-rata Indonesia itu terkenalnya kurir ini banyak sekarang. Oh gitu. Iya. Itu yang nyuruh itu gimana bisa tahu kalau ini orang ini akan mau yang lakuinnya? Ya. Rekrutmennya seperti apa? Ini kan pasti ada rekrutmen dong. Yang rekrut itu biasanya mantan-mantan atau dia masih bekerja juga mengendalikan narkotika. Dia biasanya kumpul kebo atau bersuamikan atau beristrikan orang-orang kulit hitam. Tapi rata-rata mereka bersuamikan orang kulit hitam. Nah gitu jadinya. Gitu jadi dia karena cinta kali ya. Di situ dia kemudian menggerakkan orang lain untuk jadi kurir dengan upah sedemikian rupa. Lah, gitu. Oh gitu. Kalau nggak salah kan ada yang buronan narkobanya orang Indonesia wanita gitu. Ya, Dewi Astuti. Yang tadi itu ya kan? Iya, Dewi Astuti. Yang berapa ton itu katanya tuh? Totalinya kita harus total ya. Yang pasti tangkapan kita terakhir yang kemarin yang ditangkap sama Angkatan Laut itu 1,9.
Terus kita anggap BNN bersama-sama teman yang lain itu 2 ton. 2 ton. Ya. Wanita lagi ya. Kita lagi dalami ya ke mana, karena di yang 2 ton itu yang terakhir itu adalah 4 orang Indonesia dan 2 orang Thailand gitu loh. Waduh. Ya, itu yang di si Dragon Tarawa itu. Tapi sebelumnya kan ada Angtutu. Kapal Angtutu juga ada sebelumnya. Dan sebelumnya juga ada lagi sindikatnya Iran sebelumnya yang kita tangkap juga gitu loh. Oh, jadi memang walaupun udah ditangkap ada lagi yang lain. Ya. Jadi kayak nggak berhenti. Jadi kayaknya dari berbagai arah gini. Ini bukan dari satu, berarti bukan satu jaringan ya, berarti berbagai jaringan. Banyak jaringan. Nah, ini fenomena apa sih sebenarnya, Pak? Kok apa mungkin pendidikan karakter di Indonesia atau gimana gini, ibu-ibu ya rumah tangga yang mestinya mendidik anaknya sekarang udah mulai jadi ada pekerjaan baru juga untuk jadi kurir narkoba atau pengedar narkoba gitu. Dan juga saya uniknya tuh dari mereka tuh bagaimana larinya tuh penetrasinya ke sekolah-sekolah, ke tempat pergaulan. Itu kan sebuah jaringan yang nggak gampang gitu. Ya, memang. Jadi kalau kita melihat masalah narkotika, kenapa nggak berhenti? Nah, ada satu pepatah yang umum bahwa crime is the shadow of the society. Kejahatan itu adalah bayang-bayang masyarakat. Dari zaman Nabi Adam pun kita sudah mulai ada kejahatan di situ. Kobil Habil dan seterusnya. Jadi intinya sepanjang masih ada masyarakat, pasti masih ada kejahatan. Itu yang harus kita pegang pertama. Itu secara sosial pasti terjadi itu ya. Terus yang kedua, karena mostly itu adalah economic disparity, masalah perekonomian. Nah, terus kemudian gaya hidup. Gaya hidup sekarang kan banyak orang di medsos lah, flexing sana, flexing sini, dia memamerkan itu apa yang dia pakai, ini itu banyak. Jadi itu paling tidak memberikan influence kepada orang lain. Oh, saya juga pengen seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya dari proses itu banyak sekali masalahnya. Ada yang mungkin dia beli barang-barang yang dia KW lah atau palsu lah untuk sekedar untuk validasi. Validasi itu. Ada juga yang dia pengen getting more money, sehingga jalan pintasnya adalah dengan narkotika. Contohnya begini deh, kita lihat misalnya transporter narkotika yang dia bolak-balik dari daratan Malaysia ke Sumatera. Kita lihat ya, kita prihatin, bukan berarti kita tidak melihat itu dengan seksama, tidak. Nelayan kalau dia pergi semalam berapa dapatnya, kita pulangnya berapa. Sekarang kalau nyebrangkan sabu dari Malaysia ke Indonesia, 1 kilo upahnya 25 juta. Dia bisa membawa sekaligus misalnya 25 kilo. Waktu tempuh paling lama 3 jam, udah dapat segitu. Nelayan udah semalaman dapatnya berapa? Mana ada 3 jam yang bisa memberikan hasil yang misalnya 25 juta kali 20 kilo deh, 500 juta. Siapa mau gaji 500 juta dalam 2 jam, 3 jam? Itu kan salah satu yang menggiurkan, itu satu. Orang mengedarkan. Kenapa mengedarkannya ke Indonesia? Sehingga effort sampai semua lini dimasukin. Hampir tidak ada profesi yang bersih dari pemakai narkotika di Indonesia itu. Nggak ada. Jadi semuanya bau-membau masuk semua, dengan semua lini masuk. Sekarang pemakai narkotika itu starting dari umur 15 sampai umur 64. Masih ada tuh? Masih ada. Umur 80 pun masih ada. Masih ada. Aduh, saraf ketagihannya mungkin masih. Nah, mungkin itu atau nakalnya telat. Iya, baru tahu. Ada di situ. Ada juga anak-anak kecil yang kadang-kadang formatnya narkotika itu kadang-kadang hanya bentuknya permen lah, ada yang bentuknya stiker lah, dan biasanya awal-awal to get the attention itu dikasihnya gratis dulu, gratis dulu, habis itu ketagihan baru bayar. Nah, itu kita lihat. Terus kemudian karena dari segi demografis, penduduk Indonesia itu sangat banyak, nomor 4 di muka bumi, itu pasar. Itu pasar. Jadi mau nggak mau orang akan nyari pasar. Dari
dari hampir 300 juta ya. Ya. Masa nggak ada sih yang nyantol mau pakai narkotika? Itu pasti kan pikirannya seperti itu. Makanya kita sebagai warga negara juga harus bersama-sama rapatkan barisan. Jangan sampai itu. Jangan sampai nanti 2045 kita nggak dapat demographic dividend, tapi ini disaster of dividend. Iya, disaster banyak, of demographic tapi malah, disaster demographic nanti. Nah, tapi sebenarnya pengaruh nggak sih Pak dari sistem edukasi gitu? Misalnya apa mungkin karena tingkat edukasi dari masyarakat Indonesia yang masih mudah untuk kemudian akhirnya larinya ke narkoba? Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah. Ini kan tadi Bapak bilang mungkin karena banyaknya warga Indonesia yang terpapar sosial media, yang kadang-kadang hidup udah baik-baik aja jadi nggak baik-baik aja gara-gara ngeliat orang bagus, jadi kepengen juga seperti itu. Bukan hanya narkoba, impact dari itu kan ada pinjol, judol juga gara-gara itu juga gitu. Ini kan satu fenomena yang hampir mirip, cuma bedanya yang satu lari ke pinjol, satu nyari ke judol, satu nyari larinya ke narkoba gitu kan. Nah, apakah mungkin dari tingkat edukasi masyarakat kita pengaruh nggak Pak? Jadi target juga gitu? Ada juga pengaruh dari situ, sehingga banyak faktor sebenarnya. Dari pengaruh edukasi juga ada. Sekarang kita lihat deh kualitas apa yang diajarkan di sekolah-sekolah. Apa yang diajarkan di sekolah? Masih ada nggak pelajaran etika? Seperti apa? Kan nggak ada. Pendidikan moral, kan seperti itu. Terus kemudian pendidikan kewarganegaraan. Kadang-kadang mungkin pendidikannya masih ada, mata pelajarannya masih ada, tapi mutu dan kualitasnya itu seperti apa? Masih ada nggak seperti itu? Sehingga kita BNN juga kita menyasar semua upaya. Misalnya kita punya kerjasama dengan sekolah, dengan kementerian kita punya. Kementerian Pendidikan yang di 2 level itu kita juga ada juga. Dasar, menengah maupun tinggi dan saintek kita juga ada kerjasama. Dengan banyak kementerian lembaga lain kita juga buat kerjasama. Karena permasalahan narkotika itu bukan hanya pekerjaannya BNN. Nah, harus dicatat permasalahan narkotika itu bukan hanya pekerjaannya BNN. Sesuai dengan instruksi Presiden, itu permasalahan narkotika itu adalah masalah bersama. Sehingga BNN selalu menelurkan rancangan atau rencana aksi nasional P4GN. Masalah pencegahan dan pemberantasan narkotika itu kita ada yang diikuti oleh kementerian lembaga sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranan masing-masing kementerian lembaga itu. Termasuk di Kementerian Pendidikan, dan kita dengan senang hati untuk selalu membuat kerjasama dengan stakeholder, baik kementerian lembaga maupun swasta. Kita baik dalam negeri, regional maupun internasional. Karena kita sebagai anggota Convention on Narcotic Drug, kita akan anggota PBB. Tapi kita juga anggota PBB di urusan narkotika, CND. Dan kebetulan per 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2027, untuk kedua kalinya dalam rentang waktu sejarah Indonesia, kita menjadi anggota tetap untuk CND. Bersama-sama dengan 2 negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura dan Thailand. Sehingga kita paling tidak punya more power lah untuk kita menginterferensi atau membuat ajakan, mengajukan resolusi itu ke PBB. Kita lebih punya power karena kita jadi anggota tetap. Nah, untuk itu. Kalau sekarang ini untuk dari nomor atau juga peringkat pengguna narkoba kita di nomor berapa, Pak? Kalau itu kadang-kadang reportnya naik turun ya. Nah, tapi saya akan gambarkan di Indonesia saja karena
di Indonesia BNN itu selalu membuat prevalence survey atau survei prevalensi, yaitu survei atau penelitian untuk melihat angka keterpaparan. Memang survei ini tidak akan menghasilkan exact numbers, jumlah orang yang terpapar narkotika, tapi paling tidak itu jadi pijakan, jadi dasar untuk membuat policy papers yang akan digunakan oleh para pengambil keputusan dari level paling tinggi yaitu presiden, karena presiden pun sekarang sudah memberikan atau menempatkan masalah narkotika, pencegahan dan pemberantasan narkotika ke dalam Astacita ke-7. Itu masuk itu. Sehingga kita harus bersama-sama mengikuti dan mensukseskan, mewujudkan apa yang diperintahkan presiden di Astacita ke-7 itu, yaitu memberantas narkotika. Sehingga kita harus bergandengan tangan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau yang bertugas di bidang pendidikan, ya coba masukkanlah masalah ini, apa namanya, pendidikan, pencegahan, terus masalah narkotika juga dimasukkan, tingkat bahayanya dan sebagainya. Kalau yang bergerak di bidang transportasi, boleh nggak kita ikut bareng-bareng ngecek satu-satu barang titipan atau barang kiriman itu? Atau mungkin yang seperti yang kita sekarang saya kesini ke ininya Mas Untung nih. Jadi kan kita lihat, mencoba menyebarkan kebenaran media kan? Nah gitu. Karena jangan kita menjadikan negara kita tuh sesuatu yang tidak baik dengan kita misleadingkan sesuatu berita yang sebenarnya A tapi dimisleadingkan jadi B. Hanya karena mengejar oplah atau mengejar oplah itu kalau cetak cetak. Nah, atau mengejar ini apa namanya followers lah, viewers atau viewers, ada follower ada viewers kan itu. Jangan seperti itu. Saya mengajak jangan korbankan negara hanya untuk kepentingan pribadi dan sesaat, tapi mencobalah kita. Walaupun bagaimana NKRI itu harga mati, itu negara kita, di mana kita hidup bersama, narik napas bersama, gitu, nyari makan bersama di sini kan gitu. Jadi kita tetap harus kita jaga itu. Ya benar juga. Tapi di tahun lalu itu pernah ada satu ungkapan viral dari, kalau nggak salah satu pejabat itu Pak, yang bilang kalau sebenarnya yang bermain di judol, pinjol atau narkoba tuh kita tahu semua gitu. Lu pernah ada ungkapan gitu ya kan? Kalau emang tahu kenapa nggak langsung ditangkap aja gitu Pak? Tapi sebenarnya pemerintah tahu nggak sebenarnya pemain-pemainnya ini? Kalau saya kerja di BNN itu kita selalu berbasiskan kepada bukti ya. Nah, jadi kalau kita membuat policy itu harus intelligent based policy atau evidence based policy. Jadi kita tidak pernah membuat kebijakan didasarkan kepada sesuatu yang belum dipastikan kebenarannya. Jadi harus ada data yang adequate dan data itu didapatkan dengan cara-cara yang benar, misalnya dengan riset atau apa, atau kita ngambil dari hasil risetnya mungkin dari BRIN lah atau dari BPS lah, ya itu baru kita ambil sebagai basis untuk membuat policy papers yang akan disajikan kepada para pengambil keputusan. Jadi kita kurangi sedikit mungkin hal-hal yang kurang pas berbasiskan. Jadi kita tidak mau membuat ini ya kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan berbasiskan sesuatu yang belum pasti. Nah, jadi kita harus pasti dulu. Pastinya kalau kita di BNN pasti harus berbasiskan data. Gitu. Jadi based on data, bukan dari asumsi ya, pokoknya bukan ini dari asumsi. Based on data, memang dia pelakunya. Dan BNN itu berhak nangkep itu kan ya? Iya. Kalau sampai sejauh ini udah berapa gembong itu yang ketangkep? Waduh, saya harus lihat data ya. Yang pasti BNN itu institusinya adalah lembaga setingkat menteri. Jadi kepala BNN itu adalah selevel menteri. Di bawahnya pembantu-pembantu kepala BNN itu ada 7 eselon 1. 7 yaitu ada sekretaris utama, inspektur utama dan 5 deputi. 5 deputi inilah yang menggerakkan operasionalisasi kerjaan BNN. Yaitu ada deputi pemberantasan yang selalu melakukan penangkapan, penyidikan, penyelidikan sebagainya. Kemudian ada deputi rehabilitasi yang tadi sampaikan kalau ada yang ketangkep
BNN dia ternyata cuma ditentukan ternyata ketemu hanya pemakai, itu langsung direhab, itu deputi rehabilitasi. Kemudian yang ketiga adalah deputi pencegahan yang melakukan semua proses pencegahan ke semua stakeholder, ngajak bicara setiap orang, itu deputi pencegahan. Kemudian yang keempat adalah deputi pemberdayaan masyarakat, di mana ada beberapa tempat misalnya di Aceh misalnya, itu kita ada program GDAD, Grand Design Alternative Development. Kita encouraging atau mengajak masyarakat untuk tidak menanam tanaman narkotika, tapi kita mencoba mengajak mereka untuk nanam jagung, kopi, jahe merah, dan sebagainya. Sehingga kemudian kita mengajak semua stakeholder lain, kita mengajak pihak ketiga, sehingga sebagian dari kopi yang dihasilkan oleh petani-petani kopi di Aceh itu dikumpulkan, ada yang dikomunikasikan untuk dijual di Starbucks. Di Starbucks itu karena ada, itu Aceh Gayo ya. Ya, sekarang semacam Aceh Gayo itu. Itu deputi pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kelima itu posisi saya, deputi bidang hukum dan kerjasama. Jadi kita membuat aturan-aturan dari hukum dan turunan ke bawahnya. Juga kita membuat kerjasama baik nasional, nasional tuh stakeholdernya bisa instansi pemerintah, komponen masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, pemerintah daerah, itu nasional. Kemudian regional, regional kita bekerjasama dengan ASEAN, negara-negara tetangga, karena kita tahu bahwa kita negara kepulauan, kita punya perbatasan yang banyak. Kita punya batas dengan 13 negara. Yang berbatasan langsung ya 13 negara, dan kita sebagai anggota ASEAN juga. Jadi kita harus bekerjasama dengan level ASEAN. Juga di level internasional. Internasional kita ada forum organisasi internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana ada organisasi di bawah PBB ini namanya UNODC, United Nations Office on Drug and Crimes, di mana setiap tahun kita selalu sharing masalah narkotika ini. Tadi saya sampaikan sekitar setiap bulan Maret kita sharing, kita ada mungkin meeting, ada bilateral meeting dan sebagainya. Dan kita juga ada forum tadi regional ya, ada ASOT, ASEAN Senior Official on Drugs. Kita selalu melakukan meeting secara bergilir di negara ASEAN bergantian, dan kita sharing dan saling bantu di antar negara ASEAN. Bagaimana kita mewujudkan ASEAN free from drugs. Itu yang kita selalu lakukan. Jadi masalah semua negara sebenarnya. Masalah semua negara. Masalah narkotika itu adalah transnational organized crime yang merupakan common enemy dari hampir semua negara. Tapi ada sumber utama nggak sih sebenarnya, pelaku besar utamanya yang mungkin nyebarin ke semua negara itu, bos paling besar nggak ada ya? Apa semua masing-masing parsial aja gitu? Apa gimana? Kita belum pastikan itu ya. Kalau kita mau lihat adalah reportnya UNODC ya. Nah, reportnya UNODC yang kebetulan nanti reportnya UNODC secara internasional akan kita buat di Indonesia nanti hari Senin depan. Oh begitu. Senin depan. Jadi kita mengundang semua perwakilan IFLAG, International Foreign Law Enforcement Agency yang ada di Indonesia, akan kita undang. BNN bersama UNODC akan sebagai host untuk launching international report atau World Drug Report. Jadi report itulah yang kita bisa lihat negara-negara mana yang sangat aktif dan angka narkotika di seluruh dunia itu berapa. Sedangkan untuk yang tadi by details siapa gembongnya itu enggak kita share secara ini. Enggak kita share secara umum, tidak. Tapi kalau ada. Oh iya. Ya soalnya ngebuka strategi kalau dibuka ya. Gitu. Nah, uniknya nih Pak, ini kan salah satu yang menjadi drug trafficking terbesar itu kan ketika ada sebuah event besar gitu ya, misalnya ada DJ-nya mungkin gitu. Kadang-kadang ada peraturan nggak boleh bawa drugs gitu. Tapi di dalam itu ada trafficnya. Gitu, entah bagaimana gitu prosesnya. Soalnya ada beberapa, dulu ada ipar saya tuh mantannya gitu kan, belakangnya nggak bawa gitu, nggak pakai. Ada yang masuk. Ada yang masuk gitu. Nah, yang kayak begini-begini kan sudah pasti kan dari setiap event itu kan ada keamanan itu sudah pasti. Gitu. Apa mungkin ada
bagaimana teknis bisa masuknya kan nggak tahu seperti apa gitu. Apakah mungkin BNN juga ada memfilterkan juga masuk ke dalam acara-acara atau tempat-tempat hiburan segala macam, para peredaran narkobanya ini mungkin bisa lebih bisa dipantau atau seperti apa gitu. Karena oke ya ketika berangkat no drugs gitu kan, dia nggak bawa drugs, tapi di dalam dia dapat gitu loh. Ada trafficnya juga. Ini gimana nih Pak? Jadi begini, secara garis besar sebenarnya BNN itu kita pusatnya ada di Jakarta. Di provinsi itu baru ada di 34 provinsi. Dengan konteks kita sekarang punya 38 provinsi. Di kabupaten kota, di kabupaten kota ini kita ada kurang lebih 520 sekian ya, atau 500 sekian lebih. Itu BNN baru punya kantor BNN kabupaten kota itu baru 182. Jadi kita di 182 ini kan ada ya rayon-rayon. Jadi secara acak kita lakukan hal-hal seperti itu. Cek segala macam itu. Mungkin di tempat keramaian lah atau di tempat hiburan kadang-kadang kita lakukan cek. Dan kita juga menyediakan ini ya untuk kepentingan perusahaan atau apa. Kita sediakan SKHPN, surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Nah, biasanya kalau untuk persyaratan jadi pegawai kan harus bebas narkotika. Gitu. Kita sediakan untuk itu. Jadi paling tidak itu hal-hal yang kita lakukan untuk mereduksi orang memakai narkotika. Selain itu juga kita lakukan misalnya program-program ke sekolah. Nah, sekolah misalnya ada ini program ke SD, SMP, SMA gitu loh. Nah, itu ada program ke sekolah, pencegahan di situ. Terus kemudian ada mengikut sertakan. Tadi ada Deputi Pemberdayaan Masyarakat. Mengikut sertakan masyarakat untuk ikut serta menanggulangi masalah narkotika. Misalnya ada program Desa Bersinar Narkotika. Bersama-sama stakeholder yang lain. Terus ada Kampus Bersinar. Nah, Kampus Bersinar. Ada program Remaja Teman Sebaya. Nah, itu biar kita didik anak seumuran untuk dia bisa intervensi kepada teman-temannya. Ada juga kegiatan-kegiatan lain, misalnya kita melakukan intervensi kepada daerah-daerah rawan atau drug prone areas. Tiap provinsi ada. Itu ada. Kita lakukan yang biasanya provinsi yang melakukan, atau kalau agak skala besar kita pusat yang turun. Biasanya lakukan seperti itu. Nah, terus kemudian ada lagi intervensi berbasis masyarakat. Jadi kita gerakkan masyarakat. Jadi kalau ada warga masyarakat yang pakai narkotika, ya udah biar masyarakat sendiri yang dia bergerak untuk itu. Nah, terus ada lagi kegiatan-kegiatan lain, misalnya memasukkan modul-modul masuk ke pembelajaran sekolah, kampus misalnya. Kita bisa masuk di misalnya kelas besar kampus, misalnya kuliah umum atau kuliah khusus di misalnya di fakultas yang sesuai, misalnya fakultas hukum, masalah aturannya, fakultas farmasi, fakultas kedokteran, keperawatan, bisa saja. Jadi kita mengintervensi semua dan mengajak semua stakeholder untuk ikut serta. Nggak mudah sih sebenarnya, karena penyebarannya ini udah lumayan masif juga sebenarnya. Betul. Tapi ini kan kalau kita tahu nih peredaran narkoba ini kayak penyebaran agama sih ya, hampir di semua negara ada gitu. Wilayah kita nggak bisa bilang cuma wilayah kota ada, karena di desa juga banyak ternyata begitu kan. Malah ada yang unik nih, saya dapat cerita dari teman saya, beliau bilang katanya peredaran narkoba dalam penjara bahkan banyak terjadi katanya begitu. Nah ini terpantau juga nggak sama BNN, Pak? Tadi saya sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan kementerian lembaga yang lain. BNN juga bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kita dengan Kementerian Imigrasi nggak banyak bicara. Sudah yang mulai high profile, bandar-bandar narkotika udah pindahkan yang di tempat yang dia benar-benar nggak bisa komunikasi. Mereka boleh pakai handphone nggak sih Pak di dalam itu? Kalau itu teknisnya saya mungkin tanya ke imigrasi dan pemasyarakatannya. Tapi yang pasti setiap napi, tersangka atau tahanan yang dititipkan di sana itu punya hak untuk menghubungi keluarga dan atau
ini penasihat hukumnya gitu loh. Cuma aturan berapa sering dan bagaimana itu mungkin yang punya aturan adalah udah wilayah tugasnya wilayahnya ya sana di situ. Ya, kalau misalnya yang sekarang nih misalnya ditangkap sebagai pemakai dan kemudian dia dimasukkan ke dalam rehabilitasi. Ya. Sejauh ini berapa persentasinya untuk kesembuhan nih Pak? Dari yang direhabilitasi. Jadi sebenarnya ya rehab itu ada proses. Jadi begitu masuk rehab itu dilihat tingkat keterparahannya ini orang ini. Sehingga kemudian ditentukan lamanya waktu rehab. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Pertama kita detoksifikasi dulu lah, atau rehab medisnya dulu, baru rehab sosial di situ. Setelah mereka keluar itu, diharapkan paling tidak dia udah sehat, sudah sehat secara fisiknya maupun mentalnya. Nah, cuma masalah yang terjadi kadang-kadang ketika dia kembali ke lingkungan sosial. Itu kadang-kadang lingkungan sosial tuh mengajak dia untuk kembali lagi. Teman lamanya dia, jaringan lama mungkin ya. Pacarnya lah, keluarganya lah. Kan atau sindikat yang dulu pernah hubungan sama dia. Bisa juga. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Karena pernah kita ada seorang klien yang direhab ya. Ada anak kecil. Begitu dia sudah selesai waktu rehabnya, dia cuma meminta, boleh nggak saya di sini saja? Loh, kenapa kamu nggak mau pulang? Karena mungkin dia pulang nggak bisa makan, atau pulang saya make lagi karena keluarganya banyak yang make. Keluarganya. Iya, kadang-kadang gitu, lingkungan sosialnya yang banyak make. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang saya tidak bisa bilang tingkat ininya berapa gitu loh ya. Tapi saya hanya sampaikan bahwa technically orang itu bisa lepas dari kecanduannya. Tapi kembali ke lingkungan sosialnya harus ada sistem baru yang mengajak mereka mungkin ke lingkungan sosial baru dari itu. Jadi tergantung dari circle-nya lagi ya. Betul. Itu sangat pengaruh. Terdetoks di ketika direhab, kembali dengan circle yang sama itu akan mengembalikan dia lagi. Pasti. Ya, pasti. Wow, jadi nggak gampang teman-teman ya guys ya. Kalau misalnya ada yang soalnya ada beberapa teman saya yang kemudian akhirnya harus direhab, keluarganya hancur. Kita kesian nih ngeliatnya sebenarnya baik-baik aja tadinya, kemudian hancur gitu. Kemudian keluar masuk lagi gitu ya. Kebanyakan ekonomi berapa sih Pak? Kalau Bapak bilang tadi karena ekonomi, berarti kan menengah ke bawah nih. Tapi ternyata orang-orang kaya juga banyak tuh Pak, teman-teman saya itu. Kalau pemakai narkotika itu all the level of economic itu ada semua. Dengan alasan yang berbeda-beda. Dengan alasan yang berbeda-beda. Apa Pak alasannya yang biasanya bikin orang tuh udahlah ke narkoba? Oke, contohnya begini ya. Kita lihat COVID ya. COVID. Menurut Mas Hari angka pemakai narkotika selama COVID naik atau turun? Narkotika selama COVID turun mungkin. Naik. Lah kok malah naik? Naik. Kenapa? Karena orang ketika COVID kita ngalami bahwa orang banyak yang kehilangan pekerjaan. Iya. Oke, banyak kehilangan pekerjaan. Jangankan pekerjaan, kehilangan akses untuk ke tempat ketemu teman aja banyak yang hilang. Kita harus ngendon di rumah, semua harus sepi, transportasi turun, semua ekonomi turun, drop. Ya. Jadi ada saat itu orang banyak yang mengalami stres, putus asa. Untuk ngilangi stres, releasing endorphin itu banyak yang pakai. Itu di satu. Yang kedua, itu kan semua level tuh. Ada yang kedua juga, mungkin terlalu stres dengan pekerjaannya. Biasanya orang the have. Ada juga alasan orang the have itu dia pakai karena susah dia. Susah buang duitnya. Ada susah buang duitnya gitu loh. Duitnya kebanyakan, ini buat beli apa lagi gitu itu ya. lagi. Mau nyobain yang aneh-aneh. Dia akhirnya tidak bisa membedakan barang yang dia beli itu barang yang dia inginkan atau barang yang dia butuhkan. Ya kalau orang punya duit tinggal segini-gini cuma buat makan, nggak punya duit buat beli narkoba kan? Iya. Akhirnya beli yang aneh-aneh. Ya gitu. Ya jadi terlalu low juga nggak bisa, terlalu tinggi juga nggak bisa ya. Tapi yang harus kita perkuat adalah sebenarnya adalah self defense kita. Self defense.
integriti kita sendiri. Kita harus bisa say no to drugs mulai dari diri sendiri. Ya, itu. Nah, kalau sekarang ini kalau kita lihat ya bahwa permasalahan narkoba ini bukan cuma permasalahan Indonesia, teman-teman ya, ini udah permasalahan dunia. Saya sempat juga di acara salah satu podcast saya gitu mengatakan kalau narkoba adalah salah satu agenda global juga gitu, Pak, benar ya? Maksudnya membuat moral satu bangsa ini jadi kemudian nggak terlalu nasionalis, nggak terlalu kritis, itu dengan cara menghancurkan moralnya gitu. Yang kemudian jadi mereka udah sibuk aja berhayal gitu dengan pakai narkoba, bukan jadi orang-orang yang kemudian ayo kita bangun nih negaranya atau kita lebih bangkit lagi tuh, ekonomi lebih baik. Banyak yang terbuai dengan itu. Ini kan kalau nggak salah ya dari obrolan kita tuh mengatakan bahwa ini bukan cuma Indonesia, semua dibuat seperti itu, udah karena tinggal ngikutin aja dengan apa yang udah di sistem yang dibuat, dan kemudian mudah kontrolnya gitu. Apa benar ya Pak? It could be, bisa seperti itu. Dengan alasan seperti ini. Kalau kita lihat story ke belakang ya, story, misalnya the Opium War. Opium War di China. Bagaimana Cina dilemahkan oleh Inggris sehingga orang-orang Cina dicekokin terus dengan opium. Dengan Papa Fair tadi, sehingga itu untuk melemahkan itu, ya, Opium War itu satu. Bisa juga orang mau target membuat proksi atau asymmetric war ke negara lain dengan melemahkan mentalitas bangsanya, mentalitas warga negaranya. Bisa saja seperti itu. Cuma itu sangat berat untuk membuktikannya, membuktikannya karena mungkin itu datangnya adalah kronik, pelan-pelan, halus pelan-pelan gitu. Bukan seperti ini ya, fire hose on falsehood, bukan itu. Tapi dengan cara, kalau fire hose on falsehood kan dengan multi channel, masif, tidak henti-henti. Itu juga enggak henti, tapi pelan-pelan. Dan banyak benteng yang membentengin itu, yaitu law enforcement dan seluruh komponen masyarakat yang sayang terhadap bangsanya, sehingga bersama-sama dengan law enforcement all together combating the drugs problem. Kan seperti itu. Waduh. Ya guys, jadi sekarang ini kalau kita lihat mungkin tuh secara wide angle bisa aja, tapi memang sulit untuk dibuktikan. Iya. Tapi memang efek situ juga ada pasti ya. Ada. Jadi maksudnya ya, ketika tiba-tiba Indonesia dijajah nih misalnya, kan yang pengguna narkoba ini mungkin jadi orang keberapa yang mau ikutan berjuang gitu kan, ibaratnya mereka lagi sibuk sendiri dengan berhayal kan gitu kan. Nah, mungkin ada advice nggak Pak untuk anak-anak muda sekarang ini ya, mungkin ya penetrasi gaya hidup yang ada di sosial media ini kan benar-benar membuat anak-anak ini kepengen ya, teman-teman kita ya remaja kepengen cepet-cepet jadi seseorang gitu ibaratnya, pengen viral, pengen kemudian FOMO gitu, ada sesuatu pengen ikutan berada di sana, ikutan tren gitu. Nah salah satunya mungkin ya itu di dunia penarkobaan gitu kan ibaratnya, kalau lagi dugem di mana, lu udah pakai barang ini belum gitu, lu udah nyobain ini belum gitu, kalau belum kayaknya kampungan apa gimana gitu, atau ketinggalan zaman, kan ada juga yang seperti itu. Ada pesan apa nih Pak untuk yang menonton acara ini? Oke. Saya ada saran begini ya. Setiap orang nggak ada yang pengen susah. Pasti kan? Pasti. Nah, berarti setiap orang punya effort untuk bagaimana become wealthy. Ya. Saran saya adalah you have to pursue your wealthy through the healthy lifestyle. Carilah itu kekayaanmu dengan cara-cara yang gaya hidup yang sehat. Ya, gitu loh. You have to become the trendsetters. Ya, untuk jadi trendsetters ya lihat sesuatu yang lagi ngetrend dalam konteks yang baik ya, dalam konteks yang baik yang belum dilakukan oleh orang lain. Jangan hanya jadi followers untuk sesuatu yang sudah followersnya banyak. Kamu harus kompetisi dengan followers yang banyak. Atau kalau harus jadi followers, harus punya diferensiasinya apa? Diferensiasinya apa? Nah, kayak misalnya nih, Mas Untung ini kan banyak nih ininya ya, banyak yang bikin podcast. Nah, tapi diferensiasinya podcastnya Mas Untung dengan podcast yang lain apa? Nah,
Karena dengan adanya diferensiasi, akhirnya kita akan getting positioning kita tuh di mana? Ya, benar. Nah, posisinya di mana? Lo sama-sama lo kita punya podcast misalnya, sama-sama lo kita punya usaha startup, tapi perbedaannya dengan startup dia itu apa? Akhirnya orang mengenal, oh startup X ini dia punya branding begini. Jadi kita nggak perlu effort yang banyak dengan membuat marketing yang banyak. Kita sudah punya branding, branding itu. Nah, kita harus pursuing sustainability dari branding tadi. Untuk kita mau kemana kan gitu loh. Kadang-kadang orang nggak sustainable. Terus kemudian adalah to prove you that you are wealthy, it doesn't mean you have to show yours altogether. Nggak perlu tunjukkan semuanya, nggak perlu. Kita bisa tahu orang itu kaya, nggak perlu harus dengan flexing tunjukkan, tidak. Bukan berarti saya tuh benci sama orang flexing, tidak ya. Itu hak asasinya mereka. Mungkin mendapatkan kepuasan, mendapatkan benefit karena dia flexing. Tapi tidak semua harus ditunjukkan dengan cara seperti itu. Itu kira-kira sarannya. Benar juga ya. Jadi kadang-kadang dunia sosial media yang mengarah kepada pembuktian atau validasi itu ya ikutan arus gitu kadang-kadang ya Pak ya. Tapi lupa untuk kemudian mencari kira-kira unique selling point kita ada di mana. Dan ini menarik ya kata Pak Agus tadi bahwa kalau kita kadang-kadang udah mengejar sesuatu yang orang lain kerjain nggak ketemu, kalau kita menjadi sesuatu yang bisa diperhatikan. Dan kalau nggak ketemu kadang-kadang frustasi, bisa juga lari ke narkoba. Ini bahaya nih. Terima kasih nih Pak Agus untuk waktunya untuk datang ke tempat kami, dan mudah-mudahan juga jadi pencerahan untuk para teman-teman semuanya bahwa tugas BNN ternyata nggak gampang ya, nggak mudah ya. Dan juga tadi yang pertama kali kita udah tanyain ya sebuah klarifikasi bahwa nggak mesti masyarakat biasa atau artis semuanya dapat perlakuan yang sama ya, nggak ada pembedaannya gitu ya, ibaratnya nggak perlu jadi artis dulu baru pakai narkoba, semua memang nggak boleh gitu ya, nggak perlu jadi artis kemudian nggak akan kena razia, karena semuanya pasti akan kena razia, kena ditangkap gitu ya. Iya. Dan teman-teman semuanya, jika dirasa ini menarik, monggo silahkan share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya, semoga akan menjadi pahala jariah, siapa tahu kemudian orang terpapar untuk kemudian oke, kita tahan dulu jangan memakai narkoba, apalagi masa depan kita masih panjang guys. Kita buktikan validasi kita di tempat-tempat yang lebih positif. Terima kasih waktunya Pak. Terima kasih. Semoga bisa duduk sini lagi dengan berita yang Insyaallah lebih cerah lagi gitu untuk Indonesia. Amin. Insyaallah. Terima kasih atas undangan ke sini, sehingga paling tidak sekecil biji jaro saya bisa sampaikan kebaikan kepada orang lain. Amin. Terima kasih untuk undang saya ke sini. Bukan cuma sekedar dokter Andes, tapi juga Pak Haji beliau nih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah.